Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaulil Hadits bi Syarhi Lubabil Hadis. Kita sampai pada bab ke-7. Kita pedomannya bab saja, kalau halaman bisa berbeda-beda, ya. Alhamdulillah. Bab ke-7. Al-Babus Sabi'u, bab ke-7. Fi fadilati siwaki, menjelaskan fadilah atau keutamaan bersiwak. Ai wal khilali, yakni membersihkan sela-sela gigi, ya. Ai wal hilali, yakni dengan membersihkan sela-sela gigi, atau dengan tusuk gigi lah, ya. Ada wawunya ini kalau di dalam yang kurasan itu, versi yang kurasan ada ai wal khilali. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, at-taharatu, adapun bersuci, arbaun, ada 4. Qassus syaribi, yaitu memotong atau mencukur kumis, syarib ini, ya. Wa halqul anati, dan qasun itu mengurangi atau memendekkan. Jadi kalau di dalam konteks tahallul rambut itu kan ada bisa qasun, berarti dipotong meskipun cuma sedikit, ya. Digunting meskipun sedikit. Ada halqun, kalau halqun itu dia menggundul, pelontos. Wa halqul anati, dan mencabat habis bulu kemaluan, ya. Wa taklimul adfari, dan memotong kuku. Wasiwaku, dan bersiwak. Itu adalah hal-hal yang bisa membersihkan diri kita, ya. Rawa, meriwayatkan pada hadis tersebut Al-Bazzar, Imam Bazzar, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, an Abi Darda, dari Abu Darda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rakaatani, 2 rakaat, ai salatu rakaataini, yaitu salat 2 rakaat, bisiwakin, yang diawali dengan siwak. Jadi sebelum sholat dia bersiwak, khairun, itu lebih bagus, min sab'ina rakaatan, daripada 70 kali atau 70 rakaat biwairi siwakin, tanpa siwak, ya. Daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa diawali dengan siwak. Rawahu Darqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni an Ummi Darda, dari Ummi Darda. Wa isnaduhu, dan isnadnya hasanun, adalah bagus. Ai, kenapa kok menjadi lebih baik? Ai lima, karena sesuatu fihi, yang terdapat dalam siwak, minal fawaid, dari faedah-faedah, allati minha, yang diantara faedah tersebut adalah tibu raihatil fami, wanginya mulut, ya, menjadi wangi mulutnya, jadi tidak bau, ya. Wa tadzakuru asyhadati, dan menjadi mudah untuk mengingat syahadat, persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah indal mauti, ketika menjelang mati. Ketika dalam kondisi kritis, sakaratul maut, kalau orang terbiasa bersiwak, dia akan dimudahkan untuk mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala al-Munawi, Imam al-Munawi berkata, la dalila fi hadal hadis, dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan ala afdaliyatis siwaki, atas keutamanya siwak, alal jamaati, daripada sholat jamaah. Allati hiya, di mana sholat jamaah bisab'in wa isrina derajatan, itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Lianna darajata mutafawitatul miqdari, karena derajat itu berbeda-beda kadarnya. Intaha. Sudah habis penjelasan Al-Munawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka, karena siwak madharatun, membersihkan, bi fathil mimi, dengan fathah mimnya, madharatun, bukan mudhiratun, bukan mudharatun. Afsahu min kasriha, bukan midharatun, itu lebih fasih daripada kasrohnya, jadi bisa midharatun, bisa madharatun. Masdarun, lafadz madharatun itu adalah masdar, bimakna ismil fa'ili, dengan makna isim fa'il, ay mutahhirun, yaitu yang mensucikan, lil fami,
pada mulut. Ai bimaknal alati, yaitu dengan makna alat. Ai alatun, yaitu siwak itu adalah alat tunaddifuhu yang bisa membersihkan mulut. Kama afadahul Azizi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azizi. Mardotul lirabbi, yang membuat Tuhan ridho. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa huwa lafaz mardotun bi fathil mimi, dengan fathah mimnya, mar. Bimakna ismil fa'ili, dengan makna isim fa'il, sama seperti madharatun tadi. Ai murdin, ardo yurdi fahuwa murdin. Ai murdin, asalnya murdiun. Ai murdin, yaitu yang membuat ridho lirabbi, pada Tuhannya. Qala Al-Qami berkata, Su'ila Ibnu Hisyamin an hadal hadisi. Ibnu Hisyam ditanya terkait hadis ini. Kaifa akhbara anil mudzakkari bil muannasi. Bagaimana mungkin kemudian Nabi membuat khobar, ya, dari mubtada yang mudzakkar dengan khobar yang muannas. Kan as-siwak itu adalah mubtadanya, dia mudzakkar. Muannas madharatun mardotun itu adalah muannas. Fa'ajaba, maka Ibnu Hisyam mengatakan, laisatit ta'u fi madhara, dan juga fi mardot. Tak yang ada pada madhara dan mardot itu bukanlah litta'nisi, menunjukkan muannas, bukan. Wa innama hiya maf'alatun, tapi itu adalah seperti maf'alatun ad-dalatu 'alal kasrah, yang menunjukkan pada banyak, pada makna banyak. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang Arab, al-walad mabkhalatun majbanatun. Walad, anak, itu adalah tempat untuk menghasilkan kebahilan, kepelitan, dan tempat untuk membuat orang itu licik atau penakut. Ai mahallun, yaitu tempat, litahsilil bukhli, untuk menghasilkan sifat pelit, wal jubni, dan sifat licik atau takut, li abihi, pada bapaknya, bikasrati, dengan banyak. Kalau sudah punya anak itu kan, orang itu bisa pelit gara-gara anak, orang bisa takut gara-gara anak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, sittatun min sunanil mursalin, ada 6 hal yang termasuk tradisi atau kebiasaan para rasul. Wa fi lafdin, dalam redaksi yang lain, min sunanil anbiya, bukan min sunanil mursalin, tapi min sunanil anbiya. Jadi ada 6 termasuk tradisi para nabi atau kebiasaan para nabi. Ai min tariqatin, yaitu dari tariqah atau jalan mereka. Ai min tariqati ghalibim, yakni dari jalan mayoritas mereka. Al-haya'u, yang pertama malu, bimusannatin, dengan huruf yang di titik 2, tahtiyatin, yang ada di bawah, titik 2 yang di bawah haya, ya. Wal maddi, dan dibaca panjang, haya'u. Wahuwa, haya adalah taghayyurun, perubahan, ya'taril insan, yang menimpa seseorang, min kulli amalin, dari setiap pekerjaan, la yahsunu, yang tidak bagus syar'an, secara syarak. Malu itu adalah berubahnya sikap, berubahnya wajah, berubahnya body language, ya, yang menimpa kita tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak baik secara syariat. Wal hilmu, dan hilm. Nah, ini seperti nama saya, Hilmi. Hilmu itu apa? Biasanya dimaknai aris atau bijaksana atau santun, ya. Ai sa'atus sadri, yaitu lapang dada, wa tahammulu, dan bersabar menanggung bisa bila disakiti, dan seterusnya. Wal hijamatu, dan bercantuk, atau apa hijamah itu? Ya, cantuk, ya, bekam. Wasiwaku, dan bersiwak, ai isti'maluhu, yaitu menggunakan siwak. Wa yahsulu, dan fadilah bersiwak itu bisa diperoleh di kulli khasinin, dengan setiap hal, segala benda yang kasar. Artinya dengan serban itu boleh, dengan tisu, ya, tisu yang itu kan kasar, kan, ya, yang kering itu boleh, gitu, ya. Wa aulahu al-araku, tapi yang paling utama adalah dengan menggunakan kayu arak, ya, seperti yang dijual-jual itu, siwak itu. Wa ta'atturu, dan memakai wewangian, isti'malut tibi, yaitu menggunakan parfum, wewangian. Lianna haddal malaikati, karena bagian malaikat, minal basyari, yang dari manusia, ar-rihutti at-tayyibu, yaitu bau wangi. Karena yang disuka oleh malaikat dari manusia adalah bau wangi. Wa hum mukhaliduna lirrusul, dan mereka juga berserawung dengan bersosialisasi dengan para rasul.
Wa kasratul azwaji, dan banyaknya istri. Ini untuk Nabi ya, termasuk sunnah-sunnah Nabi. Ai bil jamin, yaitu dengan di poligami, dikumpulkan ya, bukan kemudian menikah satu, pekat menikah lagi, pekat menikah lagi, pekat menikah lagi, bukan begitu. Yang dimaksud adalah poligami. Liannahu, karena sesungguhnya la yukhafu alaihim, tidak dikhawatirkan dari mereka al-juru lin nisa, bersifat zalim pada para perempuan. Kalau kita yang bisa zalim, bisa adil dan seterusnya. Waqala al-Munawi, dan al-Imam al-Munawi mengatakan was-shawabu, yang benar, kama qalahu jama'atun, sebagaimana diucapkan oleh sekelompok ulama, badal al-haya'i, sebagai ganti dari al-haya, kan tadi ini ya, sittatun min sunanil mursalin atau sittatun min sunanil anbiya, al-haya, bukan yang pertama al-haya. Jadi dalam riwayat lain dikatakan al-khitanu. Yang benar itu adalah al-khitanu bi kha'in, dengan kha' mu'jamatin yang ada titiknya satu, wa musannatin, dan fauqiyatin, dan ada dua titik, wa musannatin, dan huruf yang di titik dua, fauqiyatin yang di atas, wa nunin dan nun. Jadi al-khitan, bukan al-haya ya, bukan al-haya. Jadi sunnah para nabi pertama adalah khitan ya, bukan haya, karena yaitu tadi sebagaimana disampaikan oleh oleh jamaah. Wal muradu, yang dimaksudkan, anna hadhil hisalah, bahwa 6 hal tadi min sunani ghalibir rusul minal bashar, adalah tradisi dari mayoritas para rasul ya, para rasul yang dari manusia. Wa illa, jika tidak demikian, fanuhun lam yakhtin, maka Nuh itu tidak berhitan. Hitan itu sejak Nabi Ibrahim. Wa Isa lam yatazawwaj, dan Isa tidak menikah. Yahya pun juga tidak menikah. Dikatakan menikah adalah sunnah para rasul, itu maksudnya sunnah mayoritas para rasul ya. Hitan itu sunnah para nabi atau para rasul, itu maksudnya mayoritas para rasul, nabi itu sunnah, meskipun ada pengecualian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salah satu, ada 3 hal wajibatun yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap umat Islam. Ai fi'luhunna, yaitu melakukan 3 hal, mandubun nadban muakkadan alaihi, adalah sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan baginya. Al-ghuslu yaumal jum'ati, yaitu mandi pada hari Jumat. Nah, mau mendatangi, apalagi laki-laki ya, yang mau mendatangi sholat Jumat, ya diusahakan mandi agar wangi, agar tidak mengganggu sekitarnya kanan kirinya ketika melaksanakan sholat Jumat. Wasiwaku, dan bersiwak. Wamassut tibi, dan memakai parfum wangian, ay yaumal jum'ati, yaitu di hari Jumat. Wa in kana dzalika, meskipun hal tersebut ya, matluban fi ghairihi, juga dianjurkan pada selain hari Jumat ya. Aidon waruwiya, dan diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasun, ada 3 hal, hunna alayya faridatun, di mana 3 hal itu wajib bagi saya, wa hunna lakum sunnatun, namun 3 hal itu sunnah bagi kalian, yaitu as-siwaku, siwak, wal witru, dan salat witir, wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, salat qiyamul lail, tahajud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thayyibu afwahakum, buat wangi mulut-mulut kalian, ai bi izalatir raihati, yaitu dengan menghilangkan bau al-karihati, yang tidak sedap, minha, dari mulut-mulut kalian, minha, dari afwah tadi, bisiwaki, dengan cara bersiwak, fa innahu, karena sesungguhnya mulut itu tadi, thariqul Qur'ani, adalah jalannya Quran, karena mulutmu itu adalah jalan keluar masuk keluarnya Quran kalau kamu membaca. Wa fi hadisin rawahu Tabrani an Ibnu Mas'udin bi isnadin hasanin, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang bagus, takhallalu, bersihkanlah sela gigimu, fa innahu nadhafatun, karena itu adalah kebersihan, wan nadhafatu, dan kebersihan tad'u ilal iman, akan mengajak pada keimanan, wal imanu ma'a sahibi, dan iman itu akan beserta pemiliknya, aifil jannati, yaitu di surga. Wal maknanya akhriju, keluarkanlah, ma bainal asnani, apa-apa yang ada di antara di sela-sela gigi, minat ta'ami, dari
makanan bil khilali dengan tusuk gigi itu. Fa inna dzalika nadhafatun lil fami wal asnan, karena hal itu adalah kebersihan bagi mulut dan gigi-giginya. Jadi nyelilit itu dianjurkan memang, dan itu juga berbahaya bagi gigi ya, bisa menjadi sarang bakteri kemudian bolong giginya. Fa innahu masahhatun, karena sesungguhnya membersihkan sela-sela gigi itu membuat sehat lin nabi pada gigi taring wan nawajidi dan gigi geraham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, rahimallahul mutakhallilina min ummati, semoga Allah merahmati orang-orang yang menyela-nyelai dari umatku fil wudu'i, dalam wudu'nya, ai wal wusi, dan juga dalam mandi, ai fi syu'urihim, yaitu dalam rambut-rambutnya. Orang yang menyela-nyela rambutnya, jadi gosok di sela-sela dengan jari-jarinya ini agar merata airnya. Wa ta'ami, dan dalam makanan, ai min asarit ta'ami, yaitu dari sisa-sisa makanan. Berarti bi ikhrajima, dengan mengeluarkan apa-apa baqiya yang tersisa minhu dari makanan tadi, bainal asnani, di sela-sela gigi. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini nadbu tahlilis syukur, ada anjuran untuk menyela-nyelai rambut fit taharati, dalam bersuci. Wa tahlilil asnani, dan anjuran menyela-nyelai gigi min as, atau membersihkan sela-sela gigi min asarit ta'ami, dari sisa-sisa makanan. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum, kemudian Rasul mendoakan mereka birrahmati, agar mendapat rahmat, lihtiyatihim, karena kehati-hatian mereka fil ibadati, dalam ibadah. Fayata'akkadu, sehingga menjadi lebih kokoh al-i'tina'u, memperhatikan bihi, dengan ini, dengan tahlilul asnan dan tahlilul syu'ur tadi, liddukhuli, agar masuk fi da'watir Rasul, dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Qudai, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qudai an Abi Ayyub bin Al-Ansari, wa huwa haditsun hasan, dan itu adalah hadis yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la tatakhallalu bil asi, jangan kamu membersihkan sela-sela gigi dengan as. As itu satu pohon, bimaddil hamzati, dengan memanjangkan hamzanya, as. Huwa syajarun, as adalah pohon itrur raihati, yang wangi baunya, wangi bau. Warraihani, dan kayu yang wangi ya. Wa huwa kullu nabatin, atau tumbuhan yang wangi. Wa huwa raihan, adalah setiap tumbuhan thayyibur rihi, yang wangi baunya. Walakin idza utliqa indal amati, tetapi ketika dimutlakan tanpa embel-embel, ar-raihan itu menurut orang umum adalah insarafa ila nabatin mahsus, itu langsung mengarah kepada tumbuhan tertentu. Raihan itu makna asalnya adalah setiap tumbuhan yang punya bau wangi, itu namanya raihan. Wal qasabi, dan qasab atau bambu ya. Qasab itu bambu ya. Bi fathata, ini dengan fathah 2, qasab. Kullu nabatin, yaitu setiap tumbuhan, yakunu, yang ada sakuhu, maksudnya betisnya, maksudnya batangnya itu, anabiba, itu berupa ruas-ruas, wakuban, dan ruas-ruas. Yang kayak itu kan, bambu itu ada ruasnya. Kalau ada ruasnya itu bahaya. Kalau ada wangi-wanginya itu juga bahaya. Fa'innahu, karena sungguhnya membersihkan sela-sela gigi dengan raihan, as, dan qasab tadi, aitakhallula, yaitu membersihkan sela-sela gigi, bidzalikal madkur, dengan 3 hal yang disebutkan tadi, yurisul iklata, itu akan menyebabkan gatal, bikasril hamzati, dengan kasrah hamzanya, ail hak kata, yaitu gatal, hatta tatasaqata, hingga menjadi copot al asnanu, gigi-giginya. Itu yang dikhawatirkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salatun bisiwakin, salat dengan siwak, salat yang didahului dengan bersiwakan, khairun, lebih bagus, min sab'ina salatan, daripada 70 salat, ai min salawatin kasiratin, yaitu maksudnya dari banyak salat, bukan hanya 70, bighairi siwakin, tanpa didahului dengan siwak. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, wa shahhah, dan yang lain, wa shahhahul Hakim, dan dianggap sahih oleh Al-Hakim. Fasab'una lit taksir,
penyebutan kata 70 sholat itu untuk menunjukkan banyak. Lalit tahdid bukan untuk membatasi hanya 70. Bahkan lebih baik dari 1000 sholat yang tidak disertai dengan siwak. Itu maksudnya kama afadahul aziziyu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, mazala Jibril, tidak henti-hentinya Jibril yusini berpesan kepadaku bisiwak untuk bersiwakan, hatta khasyitu hingga aku takut ayyad rodanna menjadi copot bi fathir ra'i wan nun dengan fathnya ra dan nun al musaqqalati yang ditasdid ya, yang ditasdid nunnya. Asnani gigi-gigiku, ay antas kuto, yaitu untuk menjadi copot asnani gigi-gigiku. Wa fi lafdin dalam redaksi yang lain, wa ausani Jibril, Jibril berpesan kepadaku bisiwak untuk bersiwak hatta khasyitu hingga aku takut la adrodanna gigi-gigiku menjadi copot. Wa fi lafdin akhar dalam redaksi yang lain, amaroni Jibril memerintahkan aku bisiwaki bersiwak hatta khiftu sehingga aku takut la adrodanna gigiku copot. Ai hatta donantu hingga aku mengira sukuto asnani copotnya gigi-gigiku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu, aku diperintahkan bil bina ilil maf'ul. Jadi mabni majhul, umira bukan amartu, umirtu, menjelaskan harokatnya. Bisiwati untuk bersiwak hatta khiftu hingga aku mengkhawatirkan ala asnani gigi-gigiku copot. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.